Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Weni, Bu Gianti, pada pertemuan kali ini kita coba untuk mendemonstrasikan terkait dengan tugas untuk coaching di modul 2.3. Dan pada kesempatan kali ini nanti saya sebagai pengamat, kemudian Bu Eni untuk coach, kemudian Bu J sebagai coachnya. Pertanyaan untuk Bu Eni sebagai coach, pertemuan kali ini nanti arah dari pembicaraan ini, ruang lingkupnya pada permasalahan apa ini nanti Bu Eni? Terima kasih Pak Wi untuk ruang lingkup pada pertemuan kita atau coaching pada siang hari ini adalah tentang disiplinan siswa. Nanti ruang lingkupnya ya tentang banyak hal, jadi serba-serbi di dunia kesiswaan Pak Wi. Berarti pada pengembangan karakter terkait dengan untuk jam keberangkatan ataupun di ketertiban sekolah maksudnya. Iya. Kemudian tentu Bu Eni sendiri sebagai coach nanti ada kompetensi-kompetensi daripada coach yang akan dikembangkan. Titik tekannya ataupun yang penekanan untuk coach ini sendiri itu nanti stressingnya di mana nih Bu? Stressing saya mungkin banyak ke ini pertanyaan pemantik Pak Wi. Jadi biar nanti permasalahan bisa kita gali dan sekaligus kalau dimungkinkan bisa langsung bisa terselesaikan coaching. Tentu dari masing-masing kan kita harus punya strategi untuk biar coach ini kemudian juga bisa mengeksplorasi daripada permasalahan yang kemudian menemukan ide baru. Kalau dari Bu Eni sendiri nanti ada nggak strategi yang khusus ataupun yang dipersiapkan biar coach kemudian juga lebih bisa berkembang dalam untuk pengembangan idenya? Yaitu saya sendiri sudah membuat perencanaan tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada coach supaya permasalahan yang dihadapi coach itu bisa terselesaikan. Kemudian tentu masing-masing pertemuan kan selalu ada ending ataupun ada tujuannya pun ada hasil akhirnya. Kira-kira hasil akhirnya yang ingin dicapai oleh Bu Eni sebagai coach apa ini? Yang pertama komunikasi itu berjalan dengan efektif. Yang kedua juga mengatasi permasalahan baik seluk-beluk kesiswaan di karakter dan juga dalam proses belajar mengajar. Terima kasih Bu Eni, Bu Gianti nanti. Dan untuk semuanya kita mulai untuk pertemuan coach ini dengan permasalahan yaitu tentang kedisiplinan dan pengembangan karakter, dan waktu kami persilakan untuk Bu Eni sebagai coach dan Bu Gianti sebagai coachnya. Waktu kami aturkan. Terima kasih Pak Wi. Selamat siang Bu Gianti. Selamat siang Bu Eni. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Sehat ya? Sehat. Terima kasih Bu Gianti sudah menghubungi saya kemarin. Oh ya, Iya, yang Bu. pertama mungkin saya mau bertanya, apa yang diinginkan dari percakapan kita siang hari ini Bu Gianti? Iya. Saya menginginkan ini Bu, curhat-curhatan dari Curhat. permasalahan saya yang ada di sekolah ini, pembelajaran yang tiap harinya. Nah, anak-anak itu untuk kedisiplinannya Bu berkurang. Jadi anak-anak itu sering terlambat datang ke sekolah, jadi masuk kelasnya itu datang terlambat, jadi mengganggu pembelajaran Bu. Jadi saya menyampaikan apa pembelajaran gitu, anak datang titik lagi, jadi mengganggu yang lainnya. Oh gitu ya. Jadi aktivitas anak itu jadi seringkali masuk lagi begitu. Sebenarnya ini pembelajaran atau apa ya yang diharapkan Bu Gianti itu seperti apa untuk masalah kedisiplinan siswa ini? Untuk pembelajaran yang efektif Bu, yang saya inginkan. Jadi pembelajaran efektif yang bagaimana anak-anak itu selama pembelajaran itu tidak terganggu. Jadi misalnya dengan anak yang terlambat datang itu tadi kan kita sudah fokus, saya sudah menerangkan, udah gini, anak-anak ada yang datang. Jadi anak jadi terfokusnya kan lain. Nah di situ jadi anak-anak untuk efektivitasnya itu enggak ada. Kurang ya. Jadi kurang begitu. Nah itu sudah sering Bu, kalau saya di jam pertama itu seringnya begitu. Yeah. Ya menurut Bu Gianti pembelajaran yang efektif itu yang seperti apa? Kalau tadi disampaikan permasalahannya seperti ini, idealnya seperti apa? Pembelajaran idealnya bahwa anak-anak itu masuk, kita kan untuk masuk di sekolah itu kan jam 6.45 itu literasi Bu.
terus kemudian jam 7 pembelajaran. Nah, anak-anak masuknya itu di jam 7, jadi jam 7 lebih. Jadi anak-anak kan kita sudah pembelajaran ya Bu, padahal literasi juga nanti saya sudah dampingi begitu. Jadi untuk persiapan pembelajarannya. Jadi terus anak-anak masuknya itu langsung ngelujur-ngelujur gitu. Jadi anak-anak yang tadinya yang fokus benar-benar pembelajaran nanti jadi oh iya jadi buyar kan Bu. Iya. Jadi nanti saya sebagai guru harus apa ya namanya mengulang lagi materi-materi yang mungkin jadi kayak terpotong begitu loh Bu. Oke. Terpotong ya. Kalau saya boleh bertanya, itu kalau dari keefektifannya itu level 0 sampai 10 itu Bu Giyanti di posisi angka berapa ini? Kalau untuk ini Bu, yang saya alami untuk yang akhir-akhir ini itu di levelnya itu 7 Bu. 7 itu minggring-minggring gitu Bu. Jadi karena saya tuh kebetulan untuk jam pertama terus Bu. Jadi saya langsung oh ini jam ini pasti dan anak ini tuh juga gitu. Ada beberapa anak yang selalu begitu gitu loh. Jadi kalau hanya 1-2 ya mungkin masih ya Bu dimaklumi atau gimana. Lah itu sering Bu, sering terlambatnya tuh sering. Jadi tidak hanya 1-2 anak sih, ada 5 itu. Jadi ada jedanya lagi. Kita sudah fokus pembelajaran, masuk lagi kan gitu. Oh, gitu ya. Yeah. Terus kalau saya boleh bertanya, apa yang bisa Bu Giyanti lakukan melihat situasi pembelajaran yang seperti itu? Ya mungkin bisa ini ya Bu ya, ada kesepakatan kelas ya Bu ya. Kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang dibentuk bersama antara saya dengan siswa satu kelas yang impian mereka seperti apa sih kan begitu. Iya. Jadi sama-sama nyaman Bu. Saya sebagai yang pengajar nyaman, anak-anak juga nyaman gitu. Terus nanti bisa kita apa ya, setelah itu nanti menanyakan anak, loh kamu kan telat, kemarin kan kita kesepakatan kelasnya kan tidak boleh telat, nah, mungkin ada konsekuensinya apa begitu. Nah kalau misalnya itu masih dilanggar lagi, saya mungkin masih bisa melibatkan apa BP, wali kelas, kesiswaan gitu nanti untuk bisa menindaklanjuti anak tersebut begitu. Oh gitu ya. Ada. Mungkin masih ada lagi solusi yang bisa dilakukan selain melibatkan BP dan itu? Iya, solusinya nanti bisa pendekatan Bu, pendekatan. Mungkin saya dengan personal ke anak, kenapa sih sebenarnya anak itu bisa kok tiap hari terlambat, tidak hanya 1-2 kali, dan anaknya itu terus. Sebenarnya apa yang terjadi? Itu mungkin saya nanti bisa menggali lagi, nanti saya akan panggil. Sebenarnya apa namanya dari percakapan itu nanti saya bisa sebenarnya anak ini terlambatnya karena apa sih kan gitu. Gitu ya. Itu kalau saya boleh bertanya, itu kira-kira diperlukan berapa lama Bu J untuk actionnya panjenengan 1, 2, 3 tadi? Di pembelajaran berikutnya Bu, langsung ya? Saya langsung membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas begitu Bu. Jadi biar nanti anak-anak terbiasa dengan kedisiplinannya kelas kita. Jadi anak nyaman Bu, pembelajarannya efektif, nanti saya bisa menyampaikan dengan leluasa tanpa ada gangguan-gangguan yang keluar masuk gitu Bu. Kalau yang meluangkan waktu itu mungkin dengan Bapak Ibu BP di Waka Kesiswaan, itu prosesnya berapa lama perkiraan Bu J? Nah nanti setelah kesepakatan kelas tadi saya bentuk, kemudian anak saya panggil personal. Nah nanti kalau misalnya masih seperti itu lagi ya berarti nanti saya harus melibatkan beliau-beliaunya dari BP, gitu ya? kemudian wali kelas, kemudian nanti bisa kesiswaan. Oh iya. Oke. Dari pembicaraan kita dari tadi, apa yang Bu Giyanti dapatkan, Bu J dapatkan ini? Solusi ya Bu? Iya. Iya. Dari sering-sering ini ternyata saya mendapatkan solusi ya Bu ya. Dari yang pertama, kedua, sampai ketiga, tadi yang ya. dengan melibatkan Melibatkan BP, Bapak Ibu guru BP. ya, terus kemudian wali kelas dan kesiswaan ya Bu ya. Itu sudah menemukan solusinya secara tidak Ini. langsung. Makasih ya Bu Eli, langsung terjawab sudah kejala saya. Nanti saya akan langsung terapkan ke anak-anak Bu. Oh, iya. Nanti bisa terselesaikan, pembelajaran saya juga nyaman dan Iya. anak-anak juga nyaman. Karena untuk yang anak-anak yang benar-benar fokus itu kemarin juga telat lagi, telat lagi. iya, Bu. Itu kan iya, jadi iya. nanti untuk konsentrasinya anak jadi berbeda. Ya terima Itu, kasih Bu J. Ini saya malah tidak menjawab pertanyaan Bu J, malah Bu J sendiri yang menemukan masalah solusinya. Terima kasih ya Bu J. Selamat siang, salam sehat selalu. Oke Bu, salam sehat ya Bu. Iya. Sampai ketemu lagi.
Ya, terima kasih untuk Bu Jai dan Bu Weni itu yang coach dan coachnya. Kemudian kita tarik benang merah ataupun kesimpulan dari pembicaraan ini. Kalau dari Bu Weni sendiri setelah menggali dari kunci dengan permasalahannya tadi, sebenarnya poin apa yang kemudian bisa menjadi poin penting yang kemudian akan ditindaklanjuti untuk pengembangan berikutnya? Poin penting yang saya dapatkan selama menjadi coach ini, Pak Wi, yang pertama menemukan strategi ya, bahwa dalam komunikasi itu antara mungkin kita melakukan supervisi atau yang lain, tidak harus atasan bawahan dan lain-lain, dengan pembicaraan yang ramah, pembicaraan yang sebaya ya ibaratnya, itu kita menemukan berbagai macam solusi. Yang kedua, ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa kita sampaikan sehingga selaku coach itu bisa meluapkan mengungkapkan semua permasalahan, bahkan sampai dengan menjawab permasalahannya dengan sendiri. Itu Pak Wi. Ya memang kemudian sebenarnya inti komunikasi itu kan dari hati ke hati. Kemudian dari rasa ke rasa ya. Kemudian bisa menghasilkan satu ide dan gagasan baru ya Bu. Kalau tadi disampaikan oleh coach sendiri kan ada pengembangan yang akan dilaksanakan. Kira-kira kemudian rencana dari tindak lanjutnya tentu kan pertemuan itu tidak kemudian bisa menyelesaikan masalah. Ada tindak lanjut berikutnya. Kira-kira dari Bu Eni sendiri ya sebagai coach nanti akan seperti apa proses pendampingan dan tindak lanjut dalam dengan coach untuk pengembangan dari percakapan atau pertemuan ini sehingga mendapatkan hasil yang maksimal, kira-kira seperti itu. Kalau dari saya tetap ada program lagi Pak Wi, jadi ada tindak lanjut dari kegiatan coaching pada siang hari ini. Nanti kita observasi, kita dari rangkuman saya melakukan selaku coach, nanti kita bicarakan mungkin ada langkah-langkah yang terbaik untuk menciptakan pembelajaran yang efektif di kelas. Terima kasih Bu Eni, poin-poin penting ini mungkin akan menjadi satu kesepakatan dengan coach untuk kemudian mengembangkan satu budaya, satu strategi dan satu tindakan nyata untuk kemudian mendisiplinkan dan dalam pengembangan karakter. Ya, demikian Bapak Ibu yang dapat kita laksanakan untuk pembicaraan kali ini. Titik poin dari pembicaraan ini adalah bahwa semua hal permasalahan itu akan bisa dipecahkan ketika bersama-sama dengan satu kata ataupun satu peribahasa, berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Artinya dengan komunikasi yang baik itu kemudian akan terjalin satu solusi dari semua permasalahan. Terima kasih Bu Eni dan terima kasih Bu J. Semoga apa yang kita bicarakan saat ini dapat kemudian kita laksanakan secara bersama-sama. Untuk mengakhiri tentu kita semangati dengan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu guru hebat. Di sini kami akan mempraktekkan praktek coaching yang nantinya di modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Saya Gianti Lestari sebagai pengamat, Pak Wiana nanti sebagai coach, Bu Dina Nurfitasari sebagai coaching. Kita akan memulai untuk mempraktekannya. Selamat siang Pak Wiana. Selamat siang Bu Jai. Gimana kabarnya Pak? Ya, sehat setelah ketemu dengan teman-teman ini. Oh iya. Sehat terus ya Pak? Sehat selalu ya. Pak, ini saya sebagai pengamat untuk praktek demonstrasi ini untuk yang coaching. Jadi yang ingin saya tanyakan, untuk kompetensi coaching yang akan dilaksanakan apa Pak? Yang nanti rencana untuk kursnya ini nanti kita akan menggali dan mengeksplorasi ide dari coachingnya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian juga kehadiran penuh, artinya kita hadir dengan coach untuk menggali ide-ide barunya. Begitu kira-kira Bu Jai. Tentunya dengan alur tita ya Pak ya. Ya, dengan alur tita. Tujuan, identifikasi, Ya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Yeah. Terus untuk kompetensi yang aktif dan spesifik yang akan diobservasi pada coaching kali ini
Untuk yang kompetensi untuk coaching ini adalah terkait dengan penggalian informasi dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian juga untuk kehadiran penuh daripada coach, dan kemudian juga untuk mengunggah ataupun mengeksplorasi kemandirian daripada coachnya ini, Bu. Gitu ya Kak ya. Nah, untuk indikator ketercapaian dari praktek coaching ini apa Pak? Ya, karena posisinya coach ini adalah untuk pendampingan, tentu indikatornya bahwa coach sendiri kemudian bisa menemukan satu ide, gagasan, dan kemudian prakarsa baru dari permasalahan yang dihadapi, sehingga kemudian bisa melakukan penerapan dan tindak lanjut. Kira-kira seperti itu, Bu. Baik Pak Wi, luar biasa. Pak Wi sebagai coach sudah perencanaannya sudah begitu bagus, sudah hebat. Monggo Pak Wi, saya persilahkan untuk praktek sebagai coach, kemudian Bu Dina Nurwistasari sebagai coach. Monggo. Terima kasih Bu C untuk pengamat, pemandu, dan juga moderator di kesempatan pertemuan kali ini. Selamat siang Bu Dina. Selamat siang Pak Wi. Selamat siang Bu C. Selamat siang Pak. Bu Dina, senang sekali bisa bertemu di kesempatan kali ini. Sebagaimana agenda kita kemarin, dari ngobrol-ngobrol kita ada satu permasalahan yang akan digali, sehingga kemudian kita bisa kemudian menjalin satu komunikasi untuk menemukan solusi. Dari Bu Dina sendiri, gambaran dari kemarin permasalahan yang akan diungkapkan oleh Bu Dina itu di poin apa ini, Bu Dina? Gini Pak, sebelumnya saya terima kasih ya Pak, sudah dikasih waktu untuk coaching kali ini. Saya tuh sebagai guru praktek di SMK itu sering menemui kendala Pak pada saat saya pembelajaran, terutama di lab Pak. Kebetulan di sekolah kami itu labnya terbatas alat-alatnya, jadi anak-anak saya itu prakteknya tuh kurang maksimal Pak. Jadi kebanyakan nganggurnya gitu loh Pak. Terus gimana ya caranya supaya pembelajaran saya itu juga bisa berjalan, anak-anak tidak banyak nganggur gitu loh Pak. Ya, kalau dari yang sudah dialami Bu Dina, ini efektivitas daripada penggunaan lab itu berarti belum maksimal begitu ya Bu Dina? Iya. Belum maksimal gitu. Belum. Kalau dari pengamatan Bu Dina dalam keseharian dan dalam pembelajaran, itu sebenarnya untuk identifikasi permasalahan itu terletak pada jadwal, atau terletak pada jumlah lab, atau terletak pada anak-anak yang kurang antusias ini, Bu? Kalau yang saya amati selama ini, mungkin dari penjadwalannya ya Pak, kurang efektif anak-anak itu. Terus pengadaan alat-alat yang ada itu juga tidak sesuai dengan jumlah siswanya Pak. Jadi yang praktek itu satu PC dipakai untuk 2 anak. Harusnya kan idealnya satu PC itu ya satu anak gitu. Jadi nanti untuk pembelajaran prakteknya itu bisa berjalan dengan baik dan anak-anak bisa praktek bareng-bareng. Tapi karena harus menunggu temennya yang selesai dulu, baru yang satunya ini bekerja, itu yang menunggu ini rame Pak. Oh gitu. Iya, mencari perhatian gitu. Sehingga kemudian pembelajaran menjadi tidak kondusif gitu, Bu Dina ya. Iya. Kemudian kalau dari Bu Dina sendiri, sebenarnya kalau sudah melihat satu kondisi ini, kira-kira maksudnya peluang yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi atau kemudian kita bisa mengidentifikasi apa kira-kira peluang yang masih bisa kita kembangkan untuk mengatasi ini seperti apa, Bu Dina? Apa ya Pak? Kalau misalnya anak-anak memanfaatkan gadget gimana ya Pak? Jadi yang tidak dapat komputer itu nanti bisa pakai HP-nya dulu gitu, untuk mengantisipasi supaya anak itu nggak rame. Tapi itu kira-kira dengan penggunaan gadget, apakah kemudian juga ada hambatan tidak, Bu? Artinya hambatan itu apakah perlu
spek tertentu atau kemudian perlu aplikasi tertentu atau penyediaan kuota tertentu. Nah, itu kira-kira dengan penggunaan gadget sendiri itu Bu Dina juga terkendala hambatan tidak ini? Kalau sepertinya anak-anak kita oke kok Pak kalau masalah gadget, karena saya lihat rata-rata speknya tinggi-tinggi loh Pak. Oh, iya. Anak-anak kita itu, iya, saya aja kalah loh speknya dengan yang punya Iya, anak-anak. gurunya harus mengalah ya. Iya. Jadi sepertinya itu bisa diterapkan Iya, Pak iya. untuk anak-anak menginstal aplikasi yang dibutuhkan di pembelajaran saya sambil menunggu PC-nya itu bisa dipakai. Jadi rencananya nanti toh Pak, saya akan memberikan alternatif pilihan bagi anak yang menunggu ini bisa membuat topologi jaringannya dulu di gadgetnya. Gadget, ya. Iya. Kemudian yang anak yang praktek ini menggunakan PC. Nanti Kemudian gantian, Iya. betul. Yang ini merancang topologi jaringan, yang ini mempraktekkan sistem operasi jaringannya Pak. Karena kalau kita nggak switch seperti ini nanti juga mungkin anak-anak cari kegiatan Ya, lain. ya pasti akan apa Iya. justru kegiatannya menjadi tidak efektif dan Iya, tidak betul. positif ya Bu. Iya. Kalau apakah dari yang solusi ini hanya satu-satunya itu hanya dari penggunaan itu atau ada alternatif solusi lain yang bisa untuk membantu Bu Dina? Bagaimana kalau saya memanfaatkan tekanan kita Pak? Oh, Jadi saya mitra kan kerja iya, atau mitra mitra kerja, iya, ya. mitra sekolah. Iya, mitra kerja sekolah. Jadi mungkin nanti dengan ISP Pak, Ya, mungkin nanti pada saat anak-anak PKL di tempat kerja mereka bisa lebih lebih terbiasa kalau kita libatkan iduka dari awal Pak. Mungkin seperti ini. Oh ya. Dari Bu Dina sendiri itu kan tadi dari gadget, kemudian dari kemitraan ataupun Iya. praktek di Idokap. Ini kalau di gadget sendiri kira-kira kalau itu diterapkan itu dalam perhitungan skala itu kita bisa melaksanakannya dalam skala berapa Bu? Artinya kemampuan speknya sudah mencukupi, aplikasinya sudah sesuai, itu dalam skala berapa Bu? Kalau saya boleh berandai-andai ya Pak, saya ingin nanti bisa mencapai skala 9 Pak, dari 1 sampai 10. Pembelajaran saya bisa lebih efektif, anak-anak semuanya bisa bekerja dan bisa praktek secara bersamaan Pak. Ya Terus, itu kan kalau dari berarti masih sekarang ini posisinya dari HP gadget yang anak-anak miliki itu berarti masih di bawah skala 9 ya Bu ya? Iya, karena kan anak-anak masih banyak yang itu menunggu itu tadi, Oh, iya. belum efektif tadi, paling ya sekitar 4 sampai 5 Pak. Kemudian kalau dari prioritas sendiri nanti Bu Dina lebih memprioritaskan penggunaan gadget atau dengan mitra dulu ini? Sepertinya untuk kedepannya saya akan memanfaatkan gadget dulu. Gadget dulu ya? Iya, karena kalau memanfaatkan gadget itu kan jangka pendek ini bisa segera saya eksekusi Pak. Mungkin kira-kira 1 atau 2 hari ke depan. Jangka waktu yang kira-kira akan diestimasi ya Bu ya? Kemudian setelah menggunakan gadget saya akan menghubungi mitra Iduka yang bekerja sama dengan kita yang sudah MOU, menanyakan kesediaan mereka untuk menerima anak-anak kita Pak, supaya bisa magang di tempat Iduka prakerja ya, tersebut di ya, untuk mengurangi penggunaan alat dan bahan di lab kita yang masih kurang mencukupi tadi. Kalau dari Bu Dina sendiri kira-kira nanti kalau sudah diterapkan itu indikator keberhasilannya bisa diikuti oleh berapa anak, artinya persentase dari ini, oh indikator keberhasilan itu ternyata anak sudah bisa menginstal, anak sudah bisa menggunakan aplikasi A, B, C gitu. Kira-kira indikatornya nanti apa Bu? Yang indikator keberhasilan panjenengan? Nanti kan biasanya saya itu ada tes ya Pak, tes praktek di akhir pembelajaran. Nanti dari situ nanti akan saya lihat, saya analisa Pak, saya masukkan di pembelajaran saya ini berapa yang sudah berhasil menginstal, berapa yang sudah berhasil membuat topologi. Ada pemetaan begitu ya Bu ya? Ada pemetaan Pak. Kemudian nanti misalnya target saya belum tercapai, akan saya lanjutkan ke step berikutnya yang melibatkan Iduka. Oh iya,
Tapi tentu kan kegiatan ini kan kita tidak bisa berdiri sendiri, artinya Iya. Bu Dina tidak bisa berdiri. Nah, tentu kan ini membutuhkan komitmen, dukungan dari apa ya semua unsur yang ada di Betul. lingkungan sekolah. Nah, kalau dari Bu Dina sendiri, siapa yang kemudian bisa memegang komitmen itu untuk bekerja sama bersama-sama dalam mengatasi persoalan ini, Bu? Saya akan melibatkan teman sejawat, rekan-rekan guru produktif, Pak. Kemudian ya tidak lupa dengan melibatkan Wakasapa Sami untuk mendukung pembelajaran ini, terutama nanti untuk lebih melebarkan bandwidth, Pak. Karena pemakaian gadget ini juga membutuhkan bandwidth yang lumayan. Nanti dari sekolah ada dukungan berupa wifi yang lumayan kenceng lah, Pak. Iya, mencukupi. Kemudian dari situ nanti setelah teman-teman saya libatkan, nanti kita akan evaluasi bareng-bareng nih keefektifannya secara bersama-sama. Kalau memang program saya ini bagus ya, nanti saya harap teman-teman lain juga mendukung. Iya. Nah, tentu dari rangkaian kegiatan ini kan Bu Dina kan tidak akan kemudian hanya berhenti di satu step. Tentu kan ada rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan. Nah, setelah kegiatan ini tindak lanjut dari Bu Dina sendiri untuk pengembangan dari penyelesaian permasalahan tersebut, kira-kira apa ini, Bu? Tindak lanjutnya ini? Ini nanti kan dari rencana saya ini 2 hari ke depan saya akan membicarakan dengan anak-anak saya untuk melibatkan media yang lain, yaitu gadget. Nah, setelah saya rembukan dengan anak-anak bareng-bareng di kelas, di lab, kemudian setelah itu kita akan menginstal, Pak, menginstal aplikasi dengan anak-anak secara bersama-sama. Kemudian setelah itu target saya itu minggu depan itu anak-anak semuanya sudah bisa bekerja secara efektif. Tidak ada yang saling menunggu di lab. Sehingga kondusif suasananya. Iya. Kemudian saya juga ingin mengevaluasi ini nanti bareng-bareng dengan Pak Wi untuk melihat keefektifan metode yang saya gunakan. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi 2 minggu ke depan ya, Pak? Iya, nggak apa-apa ya. Nanti kita terima kasih ya Bunda. Sepertinya permasalahan Bu Dina sudah ada kemudian ada titik temu, yang kemudian bisa kita memulai untuk langkah berikutnya. Nah, terima kasih Bu Dina, dan dari pembicaraan ini justru kemudian yang dirasakan oleh Bu Dina sendiri kan sebenarnya sudah mulai menemukan satu solusi, berarti Bu Dina. Sudah lega, Pak. Sudah ada jalan keluarnya. Terima kasih Bu Dina. Tapi nanti kesimpulannya bahwa nanti Bu Dina lebih banyak menggali eksplorasi untuk ide-ide tadi sudah mulai diterapkan, dan kemudian komitmen dari masing-masing pihak nanti yang akan membantu Bu Dina dalam mengatasi persoalan ini. Terima kasih Bu Dina atas kesempatan untuk sharing terkait dengan permasalahan. Semoga nanti ada menjadi solusi untuk pengembangan berikutnya. Terima kasih Bu Dina. Demikian untuk coaching dengan Bu Dina yang terkait dengan permasalahan untuk mengatasi kendala pada sarana prasarana di lab. Dan waktu kami kembalikan kepada pengamat kami, moderator kami dan peninjau kami, dalam hal ini Bu Giyanti. Silakan Bu Giyanti. Terima kasih Pak Wi. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Kita langsung dengan kegiatan berikutnya, yaitu pasca observasi, yang nantinya saya dengan Pak Wiana akan melakukan percakapan pasca observasi. Baik Pak Wi, terima kasih Pak Wi sudah melakukan percakapan coach dengan Bu Dina. Nah, sangat luar biasa sekali Pak Wi sudah melaksanakan kompetensi yang ada, yaitu dengan present penuh, terus kemudian pendengar yang aktif, terus kemudian untuk mengajukan pertanyaan berbobot dengan coaching. Nah, mungkin Pak Wiana bisa menyimpulkan dari kegiatan itu tadi? Yang pertama tentu bahwa kehadiran seseorang untuk kemudian mendampingi dalam penyelesaian satu permasalahan, kemudian menghadirkan diri penuh bersama-sama, kemudian juga mendengarkan secara aktif,
itu akan menggali banyak ide-ide baru dari Koji ini Bu. Jadi sering sekali bahwa seseorang itu kemudian akan bisa terbuka untuk ide-ide barunya ketika kemudian diberikan stimulan oleh orang lain. Kira-kira seperti itu Bu Dian. Nah, kemudian untuk tindak lanjutnya bagaimana Pak Wi setelah melakukan coaching tadi? Ya, tindak lanjutnya tadi sudah kita obrolkan dengan Koji dalam hari Ibu Dina. Nanti kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya untuk membicarakan teknis, kemudian langkah-langkah selanjutnya. Dan tadi juga sudah disepakati karena ini melibatkan dari unsur-unsur yang lain, nanti pihak Bu Dina sebagai Koji nanti akan kemudian menggandeng terkait dengan lini-lini nanti akan berkompeten untuk mendukung komitmen ini. Intinya kolaborasi Ya, Pak, kolaborasi ya? dan komunikasi, kemudian bergandengan tangan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dari Koji tadi. Seperti itu Pak. Ya. Terima kasih Pak Wi sudah melakukan coaching yang hebat hari Ya. ini. Demikian Bapak Ibu untuk praktek coaching untuk hari ini kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina, terima Sama-sama, kasih Pak Bu. Wi. Terima kasih Bu Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan siang hari ini kami akan mempraktekkan praktek coaching pada tugas modul 2.3 selaku coach nanti Bu Gianti Lestari, coachingnya Bapak Wiana, dan saya selaku pengamat Ibu Eni Tarbiatun. Pada kesempatan yang pertama saya akan menanyakan observasi dengan Ibu Gianti Lestari. Selamat siang Bu Gianti. Selamat siang Bu Eni. Terima kasih atas waktunya. Untuk yang pertama, saya ingin mengetahui tentang tujuan dari pembelajaran praktek pada kesempatan siang hari ini. Tujuan dari coaching kali ini itu untuk mengatasi kesenjangan antara kebutuhan industri dan keterampilan di sekolah karena kita tingkatnya adalah tingkat SMK Bu. SMK nggih? Iya. Adanya kelas industri. Kelas industri. Terus yang kedua mungkin area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Gianti. Area pengembangan untuk kompetensinya itu adalah pertanyaan dari pematik, terus kemudian jadi pendengar aktif, present penuh, ya. Terus kemudian nanti mengajukan pertanyaan yang berbobot pada Koji. Oh gitu. Terus yang pertanyaan selanjutnya mungkin bagian kompetensi mana yang secara spesifik akan diobservasi oleh Bu Gianti selaku coach pada siang hari ini? Ya, present dan mungkin untuk pertanyaan berbobot itu. Present dan penuh. Iya. Kehadiran penuh nggih. Iya. Yang berikutnya kalau saya boleh mengetahui sebelum pelaksanaan praktek coaching ini mungkin indikator ketercapaiannya tadi ya, ada yang pertama presensi penuh, yang kedua tadi apa? Bu J mungkin bisa disampaikan. Ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah presensi penuh, ya. Terus kemudian untuk mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian untuk indikatornya Bu, Ya. indikator pencapaian bahwa nanti Koji akan mendapatkan solusi yang ia hadapi, yang Pak Wiana hadapi. Terus kemudian untuk memunculkan ide-ide baru dari permasalahan itu Bu. Oh iya, ide baru juga nggih. Oke, ide-ide baru tersebut. Ya, mungkin itu dari observasi pertanyaan dari kami selaku pengamat. Untuk selanjutnya praktek coaching yang nanti akan selaku coach Ibu Gianti Lestari, coachingnya Bapak Wiana dengan tema kelas industri di SMK. Terima kasih Bu Eni. Selamat siang Pak Wiana. Selamat siang Bu Jai. Gimana kabarnya Pak hari ini? Kabarnya sehat dan senantiasa harus gembira. Katanya harus bahagia. Oh iya, jelas itu Pak, harus bahagia. Tapi akhir-akhir ini kita nggak jarang ketemu ya Pak ya? Wah ya ini kayaknya jalurnya beda ini Bu. Kayaknya Pak Wi itu sibuk sekali. Gimana Pak Wi? Ada sesuatu yang ingin mau disampaikan untuk Ya. kali ini? Ya ini loh Bu Jai, ini Mm-mm. permasalahan yang mungkin sudah umum dan jamak dialami oleh SMK. Mm-mm. Itu bahwa keterserapan alumni kita di dunia kerja ini kan tidak terlalu banyak. Padahal kan kita SMK. Iya. Dan yang menjadi persoalan adalah bahwa kompetensi ataupun keterampilan atau skill yang dimiliki siswa kita itu tidak sesuai atau belum sebanding atau tidak ideal seperti yang dibutuhkan oleh
dunia kerja, Bu. Iya. Nah, ini yang permasalahannya kan yang sering terjadi ini, Bu. Ini yang sering mengganggu pikiran saya begitu kan, dan mungkin pikiran hampir semua teman-teman ini. Bagaimana untuk kira-kira solusi yang harus kita hadapi apa ini, Bu? Yang harus kita pecahkan gitu kan. Ya karena memang untuk SMK, tingkat SMK itu memang ya harus ini ya Pak ya, untuk alumni juga Iya, harus iya, indikatornya, kompeten, indikatornya ya, Pak, indikatornya ya. harus banyak yang terserap di dunia kerja, Bu, gitu kan. Betul. Iya. Ya mungkin Pak Wi udah ada strategi begitu yang mungkin yang Pak Wi mau kembangkan atau apa gitu, strategi yang Pak Wi rasakan. Ya, yang tentu untuk yang di pengembangan untuk kompetensi ini bagaimana pertama mempersiapkan untuk keterampilan anak itu sesuai dengan industri, Bu. Nah, kalau sesuai dengan industri ini kan berarti ada beberapa parameter yang harus kita penuhi. Yang pertama tentu anak pintar itu dari guru yang kemudian pintar mengajari, Betul. yang selevel dengan tingkat SDM-nya industri. Iya. Yang kemudian karena kita belajar di praktek, pintar itu harus sering menggunakan peralatan. Artinya kan peralatan kita harus sama, setidak-tidaknya mendekati dengan yang ada di industri, kan begitu. Nah kemudian ada gurunya, ada alatnya, kemudian persoalannya nanti kurikulumnya seperti apa tuh? Nah, kurikulumnya kan harus disamakan dengan industri. Nah ini pemikiran kami, pemikiran saya sendiri itu kayaknya titik poinnya pada ruang lingkup di SDM-nya, dalam ini tenaga edukasi, pada kurikulumnya, dan pada sarana prasarana untuk peralatannya begitu. Yang menjadi gambaran saya begitu kan. Dengan ini ya Pak ya, tadi ada guru, terus kemudian peralatan. Nah kemungkinan Pak Wi bisa menjabarkan kembali kira-kira guru itu yang harus bagaimana sih, misalnya biar tidak ada kesenjangan dengan industri ya, begitu. mulai ya. Kalau untuk yang guru sendiri, Bu, ini kan kita berharap guru itu juga menguasai kompetensi ataupun skill atau punya sertifikasi yang sama dengan industri atau yang dibutuhkan industri. Kalau kemudian untuk sarana prasarana sendiri, itu bagaimana peralatan-peralatan itu kemudian mengadil dengan teknologi yang ada. Jadi saat anak-anak itu kemudian menjadi alumni, dia sudah punya satu skill yang sudah dimiliki oleh sekolah karena diajarkan dengan peralatan yang sesuai. Kemudian untuk kurikulumnya sendiri harusnya ini diperbaharui, artinya kurikulum yang harus disesuaikan dengan industri. Itu harapannya itu, Bu, sebenarnya. Memang harus match ya Pak. Iya, ya harus ya, harus Pak, ya. nyambung ya, ya, Pak. ya. Jadi nanti biar anak itu misalnya lulus ya memang harus benar-benar bisa kan gitu. Ya, ya. Kan ini SMK bisa, SMK Ya. hebat ya Pak ya. Ya karena memang salah satu indikator daripada keberhasilan sekolah itu kan sebenarnya seberapa besar serapan daripada alumni di dunia kerja kan, Bu, gitu kan, sebagaimana konsep bahwa SMK itu adalah tenaga siap kerja kan gitu. Nah menurut Pak Wi, kalau misalnya ini kita di level 1 sampai 10 misalnya, dari kesiapan untuk bekerja dengan SMK ini gimana Pak Wi menurut panjenengan? Ya, kalau saya amati ya, Bu, kalau saya amati dan saya menggunakan skala begitu. Kalau untuk SDM kita, ataupun tadi kan sudah bilang ada 3 parameter utama. Kalau SDM kita itu sebenarnya masih berada di level antara 6 sampai 7 lah, Bu. Iya. Sementara kalau untuk sarana prasarana itu masih di level 6. Nah, untuk yang kurikulum ini sebenarnya sudah berada di level 7 sampai 8. Nah, cuman kurikulum ini tidak kemudian didukung oleh sarana prasarana dan tenaga SDM kan begitu. Nah mungkin Pak Wi ada ide misalnya guru harus bagaimana, terus kemudian nanti sarana dan prasarananya biar nanti untuk menunjang semuanya Pak Wi, karena kan kurikulum kita sudah sampai level 9, 8 ya Pak ya, 8. Nah nanti kan biar match semuanya, biar nanti juga menghasilkan yang benar-benar kompeten. Ini karena gini sebenarnya kan, kalau kenapa tadi saya bilang bahwa kurikulum sudah di level 8 karena kita sudah sering melakukan sinkronisasi kurikulum. Nah cuman yang perlu penekanan adalah sinkronisasi kurikulum yang kemudian benar-benar mengadopsi dari industri, bukan hanya kemudian satu legalisasi
industri, yang penting menyetujui dari kurikulum yang ada. Artinya benar-benar bahwa kurikulum dan kompetensi itu benar-benar dibutuhkan industri itu, sehingga kemudian nanti kita lakukan sinkronisasi yang memang kemudian dari sisi terkait dengan kompetensi detailnya itu. Kemudian kalau dari sisi untuk sarana prasarana Bu, ini sebenarnya kalau kita kekurangan prasarana itu dengan kegiatan bahwa anak-anak itu bisa dengan magang siswa, kemudian juga menghadirkan guru tamu dan lain-lain gitu kan, sehingga kemudian anak-anak punya kesempatan untuk belajar lebih banyak di sana. Nah kalau dengan yang terkait dengan peningkatan SDM itu juga sebenarnya ada dengan kemitraan itu, kita melakukan pemagangan dengan guru. Kemudian nanti mengikutkan seperti kegiatan upgrade dan reskill begitu kan. Jadi untuk meningkatkan kemampuan daripada gurunya, artinya gurunya juga harus mau belajar kan begitu. Karena kalau kemudian guru berhenti sementara teknologi tidak berhenti, itu kan kemudian kita yang ketinggalan nanti gurunya kan Bu ya. Ya mungkin dari ide-idenya Pak Wi itu kemungkinan melibatkan siapa saja Pak Wi dari ketiga itu? Tentu kita tidak bisa berjalan sendiri nih Bu ini. Yang pertama tentu kalau dari stakeholder yang di atas, kita tentu harus meminta dukungan dalam hal ini manajemen sekolah, yaitu kepala sekolah. Nanti terkait dengan kurikulum, nanti kita akan berkoordinasi dengan Pak Kurikulum dan Kaproli, karena nanti akan banyak arah terkait dengan jadwal yang ada di Kapro. Kemudian kalau yang terkait dengan pengembangan SDM dan tenaga sarana prasarana, kami tentu melibatkan untuk ini sarana prasarana dan ketenagaan, sehingga nanti masing-masing dari semua unsur ini kemudian bisa membuat program-program untuk penyelesaian solusi tersebut Bu. Nah untuk yang pemegang komitmen Pak, tadi kan sudah ya kita berkolaborasinya dengan siapa. Untuk yang pemegang komitmen agar kesenjangan antara dengan pembelajaran yang di industri itu berjalan itu, kira-kira Pak Wi gimana? Ya kalau untuk komitmen yang pertama, karena ini kaitannya dengan industri, sebenarnya titik tekannya pada HKI, pada wakah HKI yang kemudian nanti pada MOU-nya itu kemudian dituangkan secara jelas, secara tegas terkait dengan pengembangan SDM, pengembangan kurikulum dan pengembangan untuk sarana prasarana. Jadi klausulnya harus ditegaskan dalam MOU itu. Nah, komitmen yang kedua yaitu adalah komitmen dengan Dudi, yang benar-benar kita ajak bekerja sama itu adalah Dudi-Dudi yang memang punya reputasi untuk pengembangan pada sekolah, bukan Dudi-Dudi yang kemudian secara keuntungan justru sekolah yang tidak diuntungkan kan begitu. Nah, selama ini kan Dudi itu justru banyak mengambil keuntungan dari sekolah tidak diuntungkan kan begitu. Padahal kan ini harus selaras ya. Mutualisme ya Pak ya. Mutualisme, saling membutuhkan, saling kemudian merasakan, saling kemudian bersinergi Bu. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih Pak Wi. Dari percakapan coaching ini, kira-kira bagaimana perasaannya Pak Wi? Ya perasaannya kemudian ada sedikit perasaan yang kemudian termotivasi, termotivasi bahwa ada yang kemudian juga bisa membackup kami dalam mengeluarkan ide-ide ini, dan kemudian juga ada yang mendukung dari sisi komitmen, kemudian juga ada yang kemudian mengerti daripada ide yang akan dijalankan. Kira-kira untuk pelaksanaannya Pak Wi dari rancangan-rancangan itu tadi, itu kira-kira butuh berapa waktu Pak Wi? Ya kalau untuk yang dari sisi untuk kurikulum nanti kita memang paling cepat dalam 2 bulan ke depan, karena memang kurikulum akan dilaksanakan di awal semester begitu. Sementara untuk sarana prasarana ini dalam periode bertahap, dalam 1 tahun ini nanti kita akan coba untuk siasati dengan menggandeng dengan IDUKA. Kalau untuk yang SDM sendiri, karena ini berkelanjutan, dalam waktu dekat nanti bagaimana kita menggandeng untuk IDUKA untuk bisa memagangkan guru-guru kita. Iya, biar nanti guru-gurunya semua kompeten ya Pak. Iya, guru-gurunya kompeten dan handal. Iya, pelayanan ke anak juga bisa maksimal. Iya, melayani dengan hati. Iya, Pak Wi. Mungkin dari percakapan ini Pak Wi mungkin sudah merasakan lega dan mungkin bisa terselesaikan atau gimana Pak Wi? Iya, setidak-tidaknya ada satu perasaan bahwa
kita sudah mulai menemukan satu ide dan gagasan baru Iya. untuk kemudian bisa ditindaklanjuti, Bu. Jadi saya menunggu ya Pak Wi. Oh iya, nanti barangkali kalau nanti misalnya sudah diimplementasikan dengan pihak-pihak yang terkait tadi, nanti Pak Wi bisa bercerita lagi, kita bisa kembali ketemu lagi. Saya menunggu loh Pak Wi. Ya, ya. Ya intinya gini, intinya Bu Ci, nanti nanti untuk yang Bu Ci sebagai sebagai satu sharing partner nanti nanti ada pembicara lebih lanjut Iya. untuk kemudian menekankan dan kemudian mengevaluasi dari kegiatan yang akan dilaksanakan, dan tentu kami membutuhkan koreksi evaluasi dari Bu Ci sendiri dan dari teman-teman di sekolah agar rencana ini bisa terrealisasi. Ya, Ya. Pak Wi. Terima kasih Pak Ya, Wi. terima kasih Mudah-mudahan nanti dari kolaborasi itu sudah terjalin dan kita untuk pelayanannya juga bisa maksimal ke Ya, amin, anak ya. dan nanti untuk anak bisa kompeten dengan lulusan yang sesuai dengan Ya, jurusannya. ya. Saya terserap. Ya, Terserap ya Pak. Iya, iya. Jadi semangat ya Pak Wi. Semangat selalu. Ya. Terima kasih Pak Wi. Terima kasih. Salam sehat selalu. Sehat selalu dan selalu bahagia selalu. Harus bahagia. Iya. Terima kasih Pak Wiana dan juga Bu J yang sudah melakukan praktek coaching dengan tema yang sangat menarik, karena background kami dari SMK, permasalahan yang dari dulu sejak zaman tempo dulu adalah lean and match, yaitu adanya bagaimana menselaraskan dunia sekolah ini dengan dunia kerja yang sesungguhnya. Pada kesempatan ini kami akan melakukan pasca percakapan dengan Ibu Giyanti Lesari selaku coach. Yang pertama yaitu mungkin dari refleksi percakapan tadi Bu J, apa yang ingin diungkapkan selama melakukan praktek coaching dengan Pak Wiana? Ya, dengan SMK ya, level SMK itu memang membutuhkan suatu komitmen Bu, dari berbagai lini, yang terutama untuk guru yang kompeten dan linear, kemudian ada sarana prasarana, terus kemudian nanti ada Dudi yang ibaratnya bisa menjalin kompetensi yang untuk agar anak-anak itu akan menghasilkan anak-anak yang kompeten di bidangnya, lulusan yang bagus gitu, dan linearitasnya itu ada Bu, jadi anak-anak terserap di dunia kerja. Menurut Bu J, indikator yang sudah tercapai dari sisi pengembangan ini yang bagian mana menurut Bu J? Ya, indikatornya adalah bahwa sebuah SMK itu SMK hebat yang nantinya menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya Bu. Yang berikutnya mungkin ini yang terakhir, kompetensi apa yang kira-kira ingin dikembangkan untuk ke depan ini? Atau tindak lanjut lah? Tindak lanjutnya nanti saya dengan Pak Wi akan bertemu kembali dengan nanti kompetensi dengan yang sama, present penuh, terus kemudian jadi pendengar aktif, terus kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, agar nanti dari tahap-tahap yang tadi sudah baru ide nanti kemudian bisa terjalin dan bisa terrealisasi dengan baik. Nanti ini yang komponen terkait bisa masuk semuanya Bu J. Betul. Ya, terima kasih Bu J selaku coach dan juga Pak Wi selaku coachingnya. Bapak Ibu hebat, demikian tadi praktek coaching kami pada siang hari ini. Terima kasih. Terakhir salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.